Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di mana ayat ini setiap ustadz yang memberikan ceramah tidak pernah lupa dengan ayat ini. Ya. Ada 3 poin atau 4 poin yang terdapat di dalam ayat ini yang perlu kita kaji. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Ya. Seorang sahabat Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan tentang ayat ini, apabila engkau mendapatkan di dalam Al-Quran ayat yang didahului dengan "Ya ayyuhalladzina amanu", maka pasanglah telingamu baik-baik, karena isinya mengandung kebaikan yang harus dilakukan atau ada keburukan yang harus dihindari. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika di dalam Al-Quran kita temukan ayat yang dimana Allah memanggil "Ya ayyuhalladzina amanu", itu konsekuensinya ada 2 hal. Yang pertama adalah kemungkinan isi kandungan setelahnya itu adalah ada kebaikan yang harus kita lakukan atau ada keburukan yang harus kita tinggalkan. Itu yang pertama. Dan itu ada sekitar 90 lebih atau sekitar kurang lebih 90 ayat terkait dengan seruan seperti ini. Kemudian kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini menunjukkan puasa di sini adalah kebaikan. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ketika Allah menyeru "Ya ayyuhalladzina amanu", konsekuensinya setelah itu akan kemungkinan 2 hal. Entah kebaikan yang harus dilakukan atau keburukan yang harus ditinggalkan. Kalau kutiba alaikumus syiyam, itu kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Tentunya ketika ada kebaikan, yang harus kita lakukan adalah melakukannya. Kutiba alaikumus syiyam, hukumnya adalah wajib. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Mengandung yaitu kabar gembira kepada kita. Kenapa? Karena ternyata kewajiban puasa ini bukan kewajiban yang baru, tetapi kewajiban yang sudah pernah diwajibkan oleh Allah pada umat-umat sebelum umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adalah kabar gembira. Kemudian makna yang kedua yaitu untuk mengurangi beban. Ada beban atau tidak ada? Ada beban. Kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, ya, tidak boleh berhubungan badan suami istri. Banyak hal-hal sebelum kita berpuasa diharamkan ketika kita berpuasa. Tidak bisa kita bekerja dengan seperti sebelum kita berpuasa. Ada beban. Nah, ini mengurangi beban. Ketika Allah mengatakan kutiba alaikum kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu mengurangi beban. Di mana sisi bahwa ayat ini bermakna mengurangi beban? Bahwa beban puasa ini adalah beban bersama. Bukan untuk satu orang dan bukan hanya untuk umat Rasulullah. Tetapi ternyata puasa Ramadan yang kita anggap ini berat, itu sudah pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Ini beban bersama. Anggaplah kalau ada satu barang yang berat, kalau kita angkat sendirian itu berat. Tetapi ketika kita melihat bahwa barang ini akan kita angkat bersama-sama, maka sebelum diangkat itu sudah bahagia, mengurangi beban sebelum beban itu diangkat. Nah, ini makna daripada kama kutiba alal ladzina min qablikum, memberikan kabar gembira dan mengurangi beban. La'allakum tattaqun, itu adalah tujuan daripada kewajiban puasa tadi. Setiap ibadah yang Allah perintahkan, bukan hanya puasa, itu pasti intinya adalah agar supaya kita meningkat ketakwaannya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.